3 pahlawan militer dan penakluk Baghdad. Kampanye militernya yang paling megah, penaklukan Baghdad, menjadi pencapaian gemilang yang memulihkan kehormatan Utsmaniyah. Ia dikenang sebagai sultan terakhir yang memimpin perang secara langsung, seperti para sultan agung sebelum dirinya. Dalam sejarah militer, Murad adalah simbol dari raja prajurit sejati, yang tidak hanya memerintah dari balik tirai, tetapi dari balik pelindung dada dan debu medan tempur. Refleksi diri kekaisaran. Murad Nabin adalah cermin dari kekaisaran, besar, mulia, brutal, kesepian. Ia mencintai rakyat tapi tak pernah dekat dengan mereka. Ia membenci kelemahan, namun dikuasai kelemahan yang sama. Ia melarang alkohol, namun mati karenanya. Dengan begitu, ia menjadi sosok yang tragis dan megah, seseorang yang menyelamatkan bangsanya dengan menghancurkan dirinya sendiri. 5. Jejak dalam ingatan sejarah. Para sejarawan Utsmaniyah menyebutnya tangan besi sang khalifah, sementara rakyat biasa mengenangnya sebagai bayangan malam Istanbul karena sering menyamar untuk mengawasi langsung kehidupan jalanan. Murad Mars menjadi archetype dalam kesusastraan dan drama. Turki sebagai pemimpin kuat yang dibutuhkan saat hukum telah kehilangan gigi dan rakyat butuh satu suara yang memerintah dalam gelap. Penutup warisan. Murad Mars tak meninggalkan keturunan yang melanjutkan visinya, namun ia meninggalkan pelajaran besar bagi kekuasaan, bahwa dalam waktu kekacauan, satu orang berani yang tidak takut membakar dirinya sendiri demi menyelamatkan negeri adalah anugerah langka. Ia tidak menjadi sultan paling dicintai, tapi mungkin ia adalah yang paling dibutuhkan. Biarkan sejarah menghakimi tanganku yang keras, selama rakyatku bisa tidur tanpa takut pada malam. Murad Natter, seperti ditulis dalam catatan Wazir Besar Kara Mustafa Pasha. Negeri yang kubela bukan sekadar tanah dan istana, melainkan kehormatan yang diwariskan dari para dot sultan sebelumnya. Dan aku bersumpah demi pedang Nabi, takkan tak kubiarkan kehormatan itu diinjak oleh kelalaian, korupsi, dan dusta yang berakar dalam tubuh kekuasaan sendiri. Di saat para ulama sibuk berdebat, para pejabat sibuk memperkaya diri, dan rakyat hilang arah, seorang raja harus menjadi badai yang membasuh kebusukan, bukan sekadar bayangan yang duduk di singgasana. Aku lahir di tengah badai kekacauan dan dibesarkan oleh ketakutan istana dan kelicikan birokrat. Maka ketika brandku memegang kekuasaan, ku tempa diriku dalam keheningan malam, agar jiwaku tak terguncang oleh darah atau dendam. Tak ada yang lebih kusesali dalam hidup ini selain waktu yang kubiarkan dikuasai oleh orang-orang rakus, sebelum akhirnya kusadari tak ada yang lebih berbahaya dari diamnya seorang raja terhadap kemungkaran di sekitarnya.